Pada pagi hari ini mengajarkan bagi kita agar kita mempersembahkan buah sulung. Kalau saudara dan saya kita diajar untuk memberikan buah sulung kita, atau kita dituntut untuk memberikan buah sulung kita kepada Tuhan, pasti kita akan banyak protes, ya kan? Pasti kita akan protes kepada Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta mengajarkan kita agar kita bawa buah sulung kita kepada Tuhan? Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum dalam kehidupan satu bulan? Tetapi ketika saudara dan saya kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya itu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Gereja-gereja tertentu yang mau memberikan buah sulung mereka di hadapan Tuhan, dan ketika orang yang setia memberikan buah sulungnya di hadapan Tuhan, mereka diberkati secara luar biasa. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana ketika dia memberikan persembahan buah sulungnya di hadapan Tuhan, dia berkati luar biasa. Dan ada contoh-contoh, ada teladan-teladan yang perlu kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya kita harus memberikan buah sulung kita kepada Tuhan. Ayat 9 tadi mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilan. Seharusnya kalau namanya buah sulung itu kita memberikan penghasilan kita, ya, pertama sebelum kita masuk di dalam tahun yang baru. Buah sulung itu adalah hasil pertama yang kita dapatkan di bulan pertama dari pekerjaan kita. Kalau penghasilan kita 3 juta, kita bawa semua di hadapan Tuhan 3 juta. Saudara dan saya pasti kita protesnya luar biasa. 3 juta, ya kan? Saya harus bawa semua di hadapan Tuhan. Wah, tak mungkin, ya kan? Terus bagaimana saya makan minumnya? Bagaimana saya bayar kos? Ya. Pasti banyak hal yang kita ungkapkan, yang kita keluarkan dari hidup kita, dari mulut kita. Ya. Ketika saudara dan saya bawa persembahan buah sulung di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pasti itu yang digenapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau orang memberikan buah sulung kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengisi setiap lumbung-lumbungnya sampai melimpah-limpah. Banyak orang Kristen yang tidak bisa melakukan ini. Banyak orang percaya yang tidak bisa melakukan ini. Kalau penghasilan saya 50 juta, saya harus memberikan sebuah kepada Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Jangan semua kita memberikannya kepada Tuhan 10% aja pun, kadang-kadang kita perhitungan dengan Tuhan. Bagaimana kita memberikan buah sulung kita kepada Tuhan? Tetapi ini yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, agar kita melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga masih melihat kita sampai di mana kita mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, secara pribadi saya juga katakan, wah, tidak mungkin saya bisa memberikan persembahan buah sulung dengan tanggungan hidup saya. Ada hutang di koperasi, ada tabungan yang lain-lain. Wah, tidak mungkin. Tetapi ini yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Persembahan sulung itu perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita membaca firman ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita memberikan persembahan buah sulung kita, apa yang dianggap, ya, sebagai kehormatan di dalam setiap hidup kita. Jadi di sini firman Tuhan katakan, persembahkanlah hasil pertama dari setiap penghasilanmu kepada Tuhan. Mengapa kita harus memberi persembahan buah sulung kepada Tuhan? Ketika saudara dan saya memberi persembahan buah sulung kepada Tuhan, maka kita menghormati Tuhan. Ya, yang pertama dari yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita perlu melihat dari apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian ada, ya, tokoh-tokoh yang perlu kita pelajari dari mereka. Mereka bagaimana memberikan persembahan buah sulung mereka, korban, ya, buah sulung mereka kepada Tuhan. Ya.
Nah, ketika saudara dan saya memberikan persembahan dosulung kita kepada Tuhan, maka itu adalah satu kehormatan kita kepada Tuhan. Kita sedang menghormati Tuhan. Lalu apakah kita menghormati Tuhan itu harus memberikan persembahan dosulung kita? Apakah orang yang menghormati Tuhan itu harus memberikan persembahan dosulung kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa nilai dan besarnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu menggambarkan seberapa besar kita mencintai Tuhan. Nilai yang kita berikan kepada Tuhan itu menggambarkan seberapa besar kita mencintai Tuhan. Kalau cinta kita kepada Tuhan besar, maka kita juga akan berikan kepada Tuhan, tidak akan tanggung-tanggung. Bagaimana orang yang mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan, otomatis pasti cinta mereka kepada Tuhan itu terlalu besar. Bagaimana seorang ibu yang usianya sudah 80 tahun tak mau memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan? Cintanya kepada Tuhan itu tidak bisa dibayar, sehingga dia mau mengorbankan apa yang dimiliki dalam hidupnya untuk kepada Tuhan. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita, bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu adalah gambaran bahwa kita sedang mencintai Tuhan. Ukuran yang kita berikan kepada Tuhan itu juga sebagai ukuran seberapa besar kita mencintai Tuhan dalam hidup kita. Kalau cinta kita kepada Tuhan setengah-setengah, maka kita pun pasti berikannya juga setengah-setengah. Tetapi kalau cinta kita penuh kepada Tuhan, maka kita akan memberikan kepada Tuhan pun pasti kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama, bahwa ketika saudara dan saya memberikan persembahan sulung kita kepada Tuhan, maka itu adalah gambaran bahwa kita menghormati Tuhan. Kita memberikan persembahan dosulung kita sebagai presentasi kita kepada Tuhan, bahwa kita sedang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Bayangkan satu kali petik hasil kebunnya sampai ribuan, sampai ratusan, tetapi dia bawa di hadapan Tuhan cuma 10 biji. 10 biji itu harganya 10.000. Bahkan waktu saya masih di sana 10 biji itu harganya 1.000, karena satu buah itu 100 rupiah. Ketika dia bawa ke pasar itu sampai ribuan buah dia jual. Tetapi ketika diajak untuk membawa persembahan sulungnya di hadapan Tuhan, hanya 10 biji yang dia bawa di hadapan Tuhan. Jagungnya ketika dia panen itu bisa satu rumah, tetapi ketika diajak untuk bawa sulung di hadapan Tuhan, hanya 10 ikat yang dia bawa. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya dalam hidupnya. Yang diminta Tuhan adalah sepenuhnya, tetapi yang diberikan oleh kita adalah cuma hanya setengah, bukan setengah, tapi sedikit yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang rela mengorbankan persembahan dosulung mereka di hadapan Tuhan? Tuhan pasti memperhitungkan mereka segala pengorbanan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, ketika saudara dan saya kita memberikan persembahan dosulung kita di hadapan Tuhan, maka kita meneladani Bapa dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Saudara sedang mengikuti teladan-teladan yang ada di dalam Alkitab. Teladan dari Bapa, dari Allah, di mana Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Persembahan sulung. Dia memberikan anaknya untuk kita, yang paling berharga yang diberikan. Bisa ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh Tuhan, tetapi tidak. Tuhan memberikan satu contoh, satu teladan. Persembahkan apa yang paling berharga di dalam hidupmu. Berikan apa yang paling berharga di dalam hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Satu-satunya anak yang harus dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi manusia. Padahal kan Dia adalah Allah. Bisa saja Allah melakukan banyak hal, banyak cara untuk menebus kehidupan kita. Tetapi ini yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita, sebenarnya itu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita belajar lagi dari Habel dan Kain.
Ketika mereka memberikan persembahan bosulu mereka di hadapan Tuhan, Habel memberikan yang terbaik dari kambing domba yang dimukul, dari hasil pertama dari kebun yang baik, itu yang diberikan oleh Tuhan. Maka berkenan kepada Tuhan. Sedangkan Kain memberikan hasil, memberikan persembahannya kepada Tuhan, dan tapi dia mencari yang kurus-kurus, yang jelek-jelek yang dipersembahkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak menerima persembahan itu. Meskipun dia memberikannya dia lakukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima apa yang dipersembahkan Kain. Karena apa? Karena dia memberikan yang tidak terbaik untuk Tuhan. Dan itu adalah contoh bagaimana orang memberikan persembahan bosulunya kepada Tuhan. Lalu kita juga melihat dari Abraham, bagaimana janji Tuhan, dia menanti anak yang harus diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika anak itu diberikan, Allah memintanya kembali. Seharusnya Abraham protes kepada Tuhan, ini yang saya tunggu-tunggu Tuhan, janjimu untuk saya punya keturunan, sedangkan anak cuma satu-satu. Bagaimana Tuhan memintanya kembali? Tetapi Abraham mau mempersembahkan bosulunya kepada Tuhan, yaitu putranya sendiri. Dia mau memberikannya kepada Tuhan tanpa dia ragu-ragu, tanpa dia berkata apapun. Tetapi itu yang diminta oleh Tuhan, maka itu yang dia lakukan. Dan kita lihat mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati dalam setiap kehidupan mereka, karena mereka mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini ketika kita berbicara tentang bosulu, pasti sesuatu yang berat yang untuk kita lakukan di dalam hidup kita, mempersembahkan sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang sangat berat di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan? Tuhan meminta, ini satu-satunya yang saya punya, ini satu-satunya yang saya miliki. Bagaimana Tuhan memintanya? Kita belajar lagi dari perempuan, dari janda di sana. Ketika dia tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak, dan ketika dia makan itu, sesudah itu dia berharap bahwa dia akan mati. Tetapi ketika dia bertemu dengan Elia, dan Elia katakan, buatlah terlebih dahulu kepadaku, dan sesudah itu baru aku membuat untuk dirimu. Kalau seandainya perempuan ini dia melihat tepung, dia melihat minyak yang dia miliki, otomatis pasti dia akan protes kepada Elia. Tidak, kalau saya buat untukmu, sebentar saya dan anak saya tidak akan makan, karena tinggal sedikit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elia, perempuan itu mendengar, dan dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia, mempersembahkan bosulunya kepada Tuhan. Meskipun sesudah itu dia nggak punya apa-apa, tetapi apakah Tuhan membiarkan dia satu-satunya wanita yang bertahan hidup dalam masa kelaparan, itu perempuan janda di sana. Padahal tadinya dia katakan bahwa sesudah saya buat adonan ini, kami akan makan, dan sesudah itu kami akan mati. Tetapi itu yang Tuhan lakukan. Tuhan pelihara, Tuhan membuat minyak dan tepung yang ada di dalam guling-guling itu tidak pernah habis-habis. Apakah Tuhan akan berbohong terhadap kita dengan janji-janji? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya, kebanyakan keraguannya yang ada di dalam hati kita, kebanyakan kebimbangannya, kekhawatirannya yang ada di dalam hidup kita, hingga Tuhan kita tidak mempercayai Dia sepenuhnya di dalam hidup kita. Padahal Tuhan katakan, jika engkau mempersembahkan persembahan yang terbaik, maka engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saya tidak membayangkan apa yang akan Tuhan lakukan ketika saudara dan saya kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin hari ini saudara dan saya enggak mungkin. Kalau kita tidak bekerja enggak mungkin kita akan bisa mendapatkan berkat. Kalau kita tidak berjuang keras, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan berkat. Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk memberkati hidup kita. Amen. Sampai Tuhan sendiri katakan,
Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tetapi diberikan makan oleh Bapa. Padahal Tuhan sudah katakan berkali-kali, Tuhan sudah ingatkan kita berkali-kali, jika kita mempercayai sepenuhnya di dalam setiap hidup kita, maka otomatis pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita mempercayai Dia sepenuhnya, maka Dia akan memperhatikan setiap hidup kita. Kembali lagi, yang paling besar dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran. Yang paling besar di dalam hidup kita adalah kecemasan. Sehingga Tuhan menjadi nomor 2, Tuhan menjadi nomor 3, bahkan Tuhan menjadi nomor sekian di dalam hidup kita. Meskipun saudara dan saya, kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tidak pertama di dalam hidup kita. Tuhan tidak menjadi terutama dalam hidup kita. Karena apa? Karena kekhawatiran dan kebimbangan yang menjadi terutama dalam hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak pernah kita rasakan dalam hidup kita. Karena Tuhan di nomor sekian. Kekhawatiran kita lebih banyak, lebih terutama dalam setiap hidup kita. Maka disinilah kita sama-sama belajar bagaimana kita meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenarannya, apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kebenarannya. Bagaimana kita mempraktikkan itu di dalam hidup kita. Jika engkau mempercaya Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Jika engkau mempercayai Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa menceritakan tentang berkat-berkat Tuhan, bisa menceritakan penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tetapi bagaimana saudara dan saya kita meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini bagi kita? Ketika saudara dan saya kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, di mana Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kendaraanmu akan meluap dengan air buah anggur. Dikatakan bahwa akan meluap, artinya apa yang kita sediakan itu akan diisi penuh oleh Tuhan sampai meluap-meluap. Bayangkan coba bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan dalam hidup kita. Tidak perlu saudara dan saya kita menghormati sesama manusia. Jangan sampai kita menghormati manusia lebih daripada Tuhan. Seharusnya Tuhan yang paling kita hormati di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Belajar dari Bapa, dari Tuhan kita. Belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, bagaimana mereka melihat kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka mampu melakukan firman itu dalam setiap langkah hidup mereka. Sebenarnya ini adalah kunci bagaimana saudara dan saya kita diberkati di dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang persembahan, mungkin saudara dan saya tidak mungkin kita akan memberikan persembahan seluruh kita kepada Tuhan. Tetapi masih banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan meminta untuk kita memberikan yang terbaik, saudara dan saya tidak punya apa yang terbaik. Saudara dan saya tidak punya sesuatu yang berharga. Yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya adalah hidup kita. Mungkin tubuh kita ini yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang paling kita kasihi dalam hidup kita. Tuhan meminta, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan sungguh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau hidupmu sebagai persembahan yang sungguh, maka berikan kepada Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya kita tidak bisa berikan apa yang kita miliki dalam hidup kita, maka berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga, kapan kita memberikan persembahan sungguh kita kepada Tuhan?
Kapan saudara dan saya kita bisa memberikan persembahan berseluruh kita kepada Tuhan? Di dalam kitab Nehemia pasal 10 ayat 35. Coba satu orang membacakan untuk kita. Kitab Nehemia pasal 10 ayat 35. Ada yang sudah ditemukan? Nehemia pasal 10 ayat yang ke-35. Nehemia pasal 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah seluruh segala pohon. Iya, itu yang dikatakan oleh Nehemia. Sekalipun setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Setiap tahun mereka memberikan persembahan buah sulung mereka kepada Tuhan. Seharusnya persembahan buah sulung itu setiap tahun kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saudara dan saya kita tidak akan pernah berubah dalam setiap keputusan kita di dalam hidup kita. Jika tahun ini saudara dan saya kita memberikan hidup kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan memakai kita, maka tahun yang akan datang kita harus mengulangi lagi persembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan berbalik, kita tidak akan menoleh ke belakang, kita tidak akan melihat ke samping kiri kanan kita, tetapi kita mau mempersembahkan buah sulung kita sekali lagi untuk tahun ini kepada Tuhan. Nehemia katakan bahwa setiap tahun harus memberikan persembahan sulung kepada Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan yang ada di kampung kita. Jadi setiap tahun melakukan persembahan buah sulung. Setiap tahun diajarkan kepada jemaat-jemaat untuk membawa setiap hasil dari tanaman mereka kepada Tuhan. Mereka kumpulkan bersama-sama di gereja, mereka beribadah, mereka bersyukur kepada Tuhan, dan sesudah itu baru mereka jual. Dan apa yang mereka dapatkan, hasil yang mereka dapatkan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Setiap tahun itu yang dilakukan. Tetapi kalau seandainya mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka gereja-gereja di kampung bukan menjadi gereja-gereja yang miskin, bukan menjadi gereja-gereja yang larang, tetapi pasti gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan. Mereka melakukan itu, tetapi mereka melakukan hanya setengah-setengah kepada Tuhan. Meskipun setiap tahun mereka membawa persembahan buah sulung, tetapi itu dari 1000 buah kelapa yang diberikan kepada Tuhan cuma 10 buah. Ya. Padahal yang diminta oleh Tuhan itu adalah persembahan buah sulung. Tidak ada orang yang rela untuk memberikan hasil yang dia miliki, yang dia punya dalam hidupnya untuk Tuhan. Bayangkan kalau saudara dan saya gajinya 50 juta. Saudara mau kasih 50 juta untuk Tuhan? Saudara berani kasih 50 juta untuk Tuhan? Bulan ini kita dapat gaji 50 juta di tahun ini. Saudara mau gak kasih 50 juta untuk Tuhan? Masih pikir panjang, ya kan? Saya mau beli motor, saya mau beli baju baru, ya kan? Wah, saya mau beli ini dan itu. Wah, 50 juta, ada, ya kan? Tidak usah persembahan buah sulung, 50 juta berikan kepada Tuhan 10%. Kira-kira berapa juta yang harus saudara berikan kepada Tuhan? Kalau 10% dari 50 juta, kira-kira berapa? 5 juta. Kalau kita punya penghasilan 50 juta, kalau kita tidak memberikan persembahan buah sulung kita kepada Tuhan, paling tidak kita memberikan 10% untuk Tuhan. 10% itu berarti 5 juta. Saudara mau berikan 5 juta untuk Tuhan? Amin. 5 juta itu besar. Besar 5 juta. Mungkin saudara katakan, tidak usah 5 juta dari Tuhan, terlalu besar. 5 juta itu 5 ikat, ya kan? Mau bawa 5 juta mau taruh di hadapan Tuhan, waduh. Saudara dan saya pasti pulang kita masih mikir 5 juta itu, ya kan?
masih bisa beli sesuatu lagi 5 juta itu. Pernah juga ada orang yang punya saldo kasih 50.000 kepada Tuhan. Waktu dulu saya masih imam bonjol, ya kan? Ada uang 50.000 yang ada di saku celana sebelah kiri, ada 2.000 di sebelah kanan. Dia sudah siapkan ketika mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Masuk ke gereja dia lupa di mana 50.000 dan di mana 2.000, ya kan? Akhirnya kan kasih persembahan kan dia harus ambil, ya kan? Sesudah kami keluar ibadah, kami berdiri di luar, dia ambil keluar, ternyata yang ada di saku celana itu 2.000. Dia katakan, waduh, gimana itu uang saya 50.000 itu? Padahal itu yang saya harapkan, itu yang saya mau pakai. 2.000. Kadang-kadang saudara dan saya 50.000 bisa membuat kita, ya kan, tidak bisa memberikannya kepada Tuhan. Harus. Tetapi bagaimana saudara dan saya? Kita mau meresponi setiap janji Tuhan di dalam hidup kita, ya kan? Makanya saudara dan saya, kita diingatkan terus-menerus, persembahkanlah 10% untuk Tuhan, supaya di rumah Tuhan itu tersedia makanan dan minuman. Itu yang diminta oleh Tuhan. Bawa 10% di hadapan Tuhan, supaya di rumahku tersedia makan dan minum di sana. Tapi kadang-kadang saudara dan saya, kita sebagai manusia kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya kan? Muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Saya bawa 10% dapat Tuhan setiap bulan, pendetanya akan kaya, ya kan? Pendetanya pasti kaya. Kalau cuma 100 orang bawa 100 ribu, sudah berapa juta? Kalau pendetanya ambil 10% itu kaya-kaya dia. Jadi akhirnya membuat banyak orang percaya tidak mau memberikan 10% untuk Tuhan. Padahal Tuhan katakan bawalah 10% itu untukku supaya di rumahku tersedia, ya, tersedia makan dan minum. Tapi kadang-kadang saudara saya, kita sudah dihantui dengan pemikiran-pemikiran yang negatif dalam hidup kita, akhirnya kita tidak bisa lakukan itu. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan selagi masa hidup kita. Kita tidak dapat memberikan apa yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya, kita menginginkan agar Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan, saya inginkan yang terbaik, ya kan? Paling tidak surga itu yang menjadi milikku. Tetapi saudara dan saya, kita tidak bisa dapat memberi apa yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Jangankan hasil pertama persembahan suruh 10% saudara dan saya, kadang-kadang kita tidak bisa. Jangankan 10%, hidup kita pun kadang-kadang kita tidak bisa memberikannya kepada Tuhan. Ayo Tuhanlah, saya mau jadi pengikut Tuhan, tapi kalau bisa janganlah hidup saya, ya kan? Kalau Tuhan minta yang lain saya kasih, tapi kalau Tuhan minta hidup saya jangan, ya kan? Itu yang kadang-kadang membuat kita sehingga kita tidak bisa dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengingatkan kita agar kita memuliakan Tuhan dengan harta, dengan segala penghasilan kita. Berikanlah yang terbaik menurut hati Anda, menurut hati saudara dan saya, yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Kalau saudara dan saya, apa yang paling terbaik dalam hidup kita ini yang kita berikan kepada Tuhan? Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan menurut hati saudara dan saya. Ya. Meskipun saudara dan saya tidak bisa melakukan firman ini, tetapi saudara dan saya persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ini yang terbaik yang saya bisa berikan. Saudara dan saya dapat memberikan yang terbaik, maka pasti Tuhan juga akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi di saat kita memberikan persembahan buat sebelum kita, ketika saudara dan saya, kita sudah bulatkan hati kita sudah tekad untuk melakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mampu melakukan itu dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya hatinya belum ditekadkan, belum dibuatkan, otomatis saudara dan saya lokasi apa enggak ya, ya kan? Tetapi kalau kita sudah tekad, kita sudah mau melakukan itu, mari kita lakukan dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Kapan kita bisa memberikan persembahan usul kita kepada Tuhan? Ketika saudara dan saya dapat menjauhkan diri kita dari sebuah keraguan. Ketika saudara dan saya tidak ragu lagi
terhadap Tuhan, maka saudara akan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi selagi saudara dan saya kita masih ragu, dikuasai oleh keraguan, oleh kekhawatiran, maka saudara dan saya tidak mungkin saudara akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun di dalam pelayanan kita, pasti saudara dan saya tidak dapat memberikan yang terbaik, karena kita masih ragu, kita masih khawatir, kita masih bimbang dan segalanya. Tetapi bagaimana hal itu bisa kita hilangkan dalam hidup kita? Tuhan sudah katakan, kekhawatiran tidak bisa menambah sehasta dalam hidup kita. Tahu sehasta itu dari leher kita ke ujung jari. Kalau orang yang khawatir tidak akan menambah hidupnya sehasta, tidak bisa akan melangkah satu langkah dalam hidupnya. Padahal ini yang dikatakan oleh Tuhan, kekhawatiran itu membunuh setiap kehidupan kita. Tetapi kebanyakan saudara dan saya kita lebih banyak kita khawatir dibandingkan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kapan kita bisa memberikan persembahan bersyukur kita kepada Tuhan? Saat kita percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita. Saat saudara dan saya benar-benar percaya akan janji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan katakan, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Ketika saudara mempercayai ini, maka saudara akan bisa melakukan yang terbaik. Tetapi selagi saudara dan saya belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara dan saya kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan bersyukur kita kalau kita sudah mempercayai akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau janji Tuhan itu kita sudah mempercayainya sepenuhnya, maka saudara dan saya tidak akan mampu melakukan itu. Maka itu perlu kita belajar agar kita mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Meskipun tidak hari ini kita bisa melakukan itu, tetapi paling tidak hari demi hari, waktu demi waktu, kita bisa melangkah satu-satu langkah untuk menuju ke sana. Tetapi jangan sampai saudara dan saya kita cuma hanya mendengar, kita cuma hanya melihat, tetapi kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa melakukan itu dalam hidup kita. Harapan kita, kerinduan kita, agar kita melihat berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, agar kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Tetapi itu yang diminta oleh Tuhan. Lakukan dulu apa yang diminta oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi tidak semua orang akan meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Tidak semua orang akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak semua orang akan mempercayai janji itu di dalam hidup mereka. Tetapi hari ini saudara dan saya kita mau belajar untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak usah harta kekayaan kita, cukup saja hidup kita memberikan kepada Tuhan. Hidup kita mempersembahkan untuk Tuhan. Apapun yang saudara dan saya kita lakukan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Amin. Hidup ini lebih berharga, seperti tadi pujian yang sudah katakan, yang dipersembahkan oleh Bapak Guru dari Gloria. Harta tidak bisa menjamin hidup kita, tetapi bagaimana saudara dan saya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu yang akan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman ini. Sekali lagi saya akan membacakan firman ini, dan Bapak Ibu boleh mendengar firman ini, dan mari kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemeliharaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman ini dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Jika pagi hari ini Tuhan masih